Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pianika. Saya dari kelas IK 1A dengan NIM 211910033. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah penyiaran di Indonesia. Sejarah penyiaran di Indonesia. Jadi, pada tahun 1911, Angkatan Laut Kerajaan Belanda pertama kalinya mengoperasikan radio komunikasi di Sabang untuk mengatur lalu lintas kapal laut yang sedang melintas di Selat Malaka di jalur perdagangan. Kemudian, radio sendiri pertama kali ada di Malabar, Jawa Tengah sejak tahun 1925. Nipera Nederland Indische Vereniging Radio Amateur terbentuk pada tahun 1930 sebagai organisasi radio amatir. Nah, kemudian stasiun radio pertama kali berdiri bernama BRP yang didirikan oleh Belanda di Batavia. Radio pada masa pendudukan Jepang sebagai alat propaganda dimulai bulan Maret 1942 menjelang pendaratan Jepang di Indonesia. Kemudian disiarkan dari Tokyo dan Radio Pusat di Jakarta dengan mengumandangkan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya dari ciptaan W.R. Supratman. Nah, kemudian pada tanggal 29 April 1942, Jepang mendirikan sebuah organisasi Asia Timur Raya disebut dengan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Lagu Indonesia Raya diiringi oleh orkes simfoni Nippon Hoshio Kanri menjadi lagu pembukaan siaran radio Tokyo, bertujuan untuk mengambil hati dan simpati rakyat Indonesia. Perdana Menteri Jenderal Tojo Hideki melalui siaran radio Hoshio Kanri Kyoku di Jakarta melarang pemutaran lagu Indonesia Raya dan lagu Barat, diganti dengan lagu Jepang di siaran radio. Menara menyanyi atau radio dimasukkan dalam kotak seperti kandang burung merpati, dipancangkan setinggi 2-3 meter, menyiarkan propaganda Jepang. Jepang melarang aktivitas radio amatir saat menduduki Indonesia. Kemudian radio setelah penjajahan Jepang di toko-toko yang dahulunya mengoperasikan radio Jepang di 8 kota dan mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan keputusan tentang pendirian RRI yang dipimpin oleh Abdul Rahman Saleh. RRI di bawah naungan Departemen Penerbangan sejak April 1946. Kemudian dari hasil penelitian radio oleh remaja di Bandar Lampung, remaja menggunakan radio sebagai sarana hiburan dan informasi, namun penggunaannya tidak sebanyak media lainnya. Media yang paling populer pada saat ini bagi remaja adalah internet, kemudian disusul oleh televisi, surat kabar, dan terakhir radio. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan radio sudah tidak populer lagi di kalangan remaja di Bandar Lampung. Nah, pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1962, pertama kalinya melakukan program televisi disiarkan di Indonesia. Nah, siaran tersebut hanya menyiarkan upacara kemerdekaan. Dan pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mulai siaran secara normal. Liputan perdana TVRI adalah pembukaan Asian Games keempat. Awalnya TVRI bertanggung jawab atas isi Kepala Departemen Penerangan dan Otonom tentang Pembiayaan atau iuran TV. Siaran TVRI dimonopoli pemerintah dan televisi berwarna mulai ada sejak tahun 1953. Pada tanggal 16 Agustus 1967, satelit Palapa diluncurkan. Dan pada tanggal 24 Agustus 1989,
RCTI muncul, kemudianlah muncul yang lainnya seperti SCTP, TPI, dan lain-lain. Setelah munculnya televisi swasta, orientasi televisi baru ini didominasi sebagai bisnis dan berfokus kepada selera calon pembeli. Sifat dari pertelevisian saat Orde Baru menjadi kapitalisme kroni. Nah, setelah masa Orde Baru, pengaruh keluarga cendana terhadap pertelevisian mulai berkurang. Terus munculnya televisi lokal merebut 5% dari pasar khalayak. Itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah penyiaran di Indonesia. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.